Selamat berjumpa kembali saudaraku, para kekasih Tuhan, jemaat Galilea yang kami kasih, dan juga para pemirsa yang sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dari Kerit menuju kemuliaan Tuhan. Kita akan doa lebih dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Apa yang Tuhan akan sampaikan kepada jemaat-Mu, berbicaralah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita baca ayat mas kita dari Ayub 23 ayat yang ke-10. Dikatakan, karena ia tahu, ia yaitu Ruh besar Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Ya saudaraku, dimana kita tahu jalan hidup seseorang, saudaraku, yaitu selalu dimulai dari startnya itu nol, yaitu menuju kepada tujuan yang akan kita capai, ataupun yaitu keberhasilan. Nah saudara, memang seseorang bisa berhasil, saudaraku, mesti melalui yaitu dari bawah naik ke atas dan berhasil. Kalau seorang dokter, saudaraku, ya bisa menjadi dokter tidak langsung, saudaraku, dari kelas 1 jadi dokter, tapi mesti melalui tingkat-tingkat ujian, dimana yaitu dari kelas 0, ya saudaraku, kemudian SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, kemudian masuk ke yaitu perguruan tinggi, yaitu kedokteran, mahasiswa kedokteran, dan kemudian koas, lalu kemudian ada ujian negara dan dia lulus. Itulah tingkat-tingkat, ada tingkat-tingkat, ada prosesnya, dia harus mentaati, saudaraku. Demikian juga saudara, kalau seseorang akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar, seringkali juga prosesnya, ujiannya juga besar, saudara, ya. Dan untuk seseorang itu seringkali diproses, dibentuk supaya menjadi yaitu emas yang murni. Nah, seringkali ya dibentuk menjadi emas yang bisa berkilau dan memancarkan cahaya. Nah, saudara, kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat saudara, yaitu bagaimana kalau Daud dari seorang gembala yang hanya punya berapa ekor domba, kemudian bisa menjadi seorang raja, maka itu pasti ada prosesnya. Ya saudara, ada ujian demi ujian yang harus dilalui. Kita lihat juga bagaimana yaitu Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri, ya, di Mesir. Pasti juga ada proses-proses ujian yang dia lewati, yang harus dilalui. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita semua pasti sudah mengenal, yaitu namanya hamba Tuhan yang besar, Nabi Elia, ya, di mana doanya didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Maka kita akan belajar bagaimana Tuhan juga, yaitu dari Kerit, saudaraku, yaitu Sarfat, kemudian Karmel, yaitu di mana nama Tuhan dipermuliakan, dan Elia juga ikut dipermuliakan. Nah saudara, kita belajar, kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17, saudara bisa baca, ya. Yang pertama dimulai perjalanan ini yaitu dari
Kerit, saudaraku, sungai Kerit. Tapi sebelumnya kita harus tahu bagaimana bangsa Israel dengan rajanya Ahab sudah berdosa kepada Tuhan, dengan ratunya Isabel dari Sidon, penyembah berhala. Sudah berdosa menyakitkan hati Tuhan dan membawa bangsa Israel juga menyembah berhala. Maka menyakitkan hati Tuhan. Tuhan menyuruh nabinya, hambanya Elia untuk memberitakan hukuman, yaitu atas negeri itu, saudaraku Israel. Dan juga saat itu, saudaraku, dikatakan di dalam yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dan setelah itu Elia dicari dan akan dibunuh. Tapi Tuhan itu Allah yang begitu mengerti keadaan Elia. Tuhan sudah lebih dulu lalu kan sembunyikan, saudaraku, yaitu di sungai Kerit. Di Kerit itulah ujian, juga demi ujian, saudaraku, Tuhan itu mempersiapkan Elia untuk menjadi yaitu hamba Tuhan yang besar, yang memuliakan nama Tuhan. Kita lihat yaitu proses yang pertama, sungai Kerit. Mengapa? Yaitu Elia, Tuhan sembunyikan, Tuhan kirim Elia disuruh pergi ke Kerit, bukan ke sungai Yordan yang besar. Sungai Kerit adalah sungai yang kecil, yang sepi, yang sunyi. Saudara, apa maksud Tuhan? Tuhan punya maksud yang indah di balik semuanya. Saudara, di sungai Kerit itulah yaitu sekolah daripada pertama Nabi Elia. Kita lihat sungai Kerit, keadaannya sunyi, keadaannya sepi. Disitulah Tuhan ingin yaitu Elia untuk fokus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk lebih melekat dengan Tuhan, di mana Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita anak-anaknya, termasuk Elia juga adalah carang-carangnya, rantingnya, yang harus melekat yaitu kepada pokok anggur yang benar, harus punya yaitu hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Di mana kalau yaitu ranting ini, pohon anggur ini mau berbuah banyak, rantingnya seringkali dipotong, harus dipotong, dipisahkan daripada yaitu yang kering, yang tidak berkenan. Saudaraku, mungkin ada hama, ada apa, yang harus dipotong, harus dipisahkan. Disitulah arti Kerit ini adalah dipisahkan, ya saudaraku. Arti Kerit ini yaitu adalah dipisahkan, dipotong. Disinilah segala kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan dari Elia dipotong. Elia dipisahkan daripada kesukaan-kesukaan, yaitu keinginan dunia, untuk lebih fokus kepada Tuhan, untuk dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ya di Kerit inilah yaitu ujian, proses daripada Elia. Dipotong, dipisahkan dari perkara dunia, dan juga Kerit ini dasar daripada yaitu iman Elia ini dibentuk untuk menjadi kuat. Sebuah pohon yang besar, yang berbuah banyak, akan berbuah banyak, pasti punya akar yang kuat, tidak gampang untuk terombang-ambingkan dengan angin. Dan disinilah
yaitu Elia. Dia boleh dikuatkan imannya, dia melihat siapa Tuhan yang dia layani, yang dia sembah. Disinilah dia boleh melihat Allah yang dia layani, Allah yang kuasa, Allah yang patut dia sembah. Kalau kita lihat, yaitu di Kerit ini adalah wadi, yaitu sungai musiman. Kalau kemarau, saudaraku, itu kering. Tapi Tuhan itu bisa alirkan dengan aliran air yang kecil dari Selah Batu, saudaraku. Yang hanya cukup disinilah di Kerit ini, di mana kekeringan Tuhan pelihara Elia. Tuhan pelihara airnya cukup meskipun alirannya kecil. Saudara, di Kerit ini, ya, dan kita lihat Tuhan juga pelihara Elia melalui burung gagak yang rakus, pemangsa daripada bangkai sekalipun dia mau. Tapi Tuhan bisa suruh, yaitu burung gagak, tiap pagi dan petang memberi makan, mengirim roti dan daging untuk Elia. Oh, sungguh mustahil itu. Tapi itu nyata, saudaraku. Itulah kuasa Tuhan yang Elia boleh alami. Allahnya Allah yang luar biasa. Burung gagak pun taat kepada perintah Tuhan. Dia boleh dikuatkan imannya, saudara, sebelum dia dipakai untuk perkara yang besar. Nah, di Kerit inilah, saudaraku, ya, pelajaran yang pertama, saudaraku, daripada Elia. Dia boleh melihat, yaitu kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa dan kasih Tuhan. Dan setelah itu Tuhan izinkan, ya, supaya yaitu Elia yaitu pindah, maka sungai Kerit menjadi kering. Dan akhirnya Tuhan suruh Elia untuk pindah pergi ke Sarfat. Sarfat adalah daerah yaitu sebuah daerah, saudaraku, yaitu di Sidon. Dan kita tahu bahwa semuanya sedang kering dan Tuhan sudah sediakan, yaitu janda. Tapi janda bukan yang kaya, bukan yang punya uang banyak atau makanan yang banyak. Janda ini juga janda yang miskin, saudaraku. Ya, nah, seringkali bagaimana, ya, kok diizinkan juga janda yang tidak punya, miskin, tidak punya makanan. Saudaraku, ditemukan ini adalah satu proses juga. Arti daripada Sarfat, saudaraku, ya, Sarfat ini adalah tempat pemurnian. Arti Sarfat ini adalah tempat peleburan, di mana Elia sudah taat kepada Tuhan, ya, di mana dari Kerit menuju Sarfat itu satu perjalanan yang jauh sekali, saudaraku. Kira-kira 250 km sampai 300 km. Dengan berjalan kaki 3-4 minggu kira-kira. Oh, berat. Tapi kita lihat dia taat. Dengan ketaatannya, Tuhan masih proses untuk dimurnikan. Yaitu Elia, dia karakternya dibentuk. Ya, dibentuk, dimurnikan. Menjadi hamba Tuhan yang besar. Saudara, perlu, yaitu dengan kerendahan hati. Elia dibentuk meskipun dia seorang nabi, tapi harus minta minum, minta makan untuk membuatkan sebuah roti bundar yang kecil, sebuah roti yang bundar daripada janda itu. Oh, rasanya seringkali kalau gengsi tinggi tidak mau.
Karena janda itu zaman dulu di saat itu adalah orang yang rendah. Bukankah dia nabi? Ya, Tuhan bisa kirim burung gagak, kenapa aku harus minta? Tapi itulah ujian kerendahan hati. Seorang hamba Tuhan diuji daripada kerendahan hati. Untuk minta didoakan, untuk minta, saudaraku. Ya, inilah kerendahan hati, mau mengakui bahwa dia itu tidak punya makanan. Saudaraku minta untuk diberi minum, makan. Dan kalau kita lihat saudaraku, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16, saudara bisa baca nanti ya, bahwa Elia ini tidak gengsi. Dia tetap taat pada perintah Tuhan. Dan Elia, dia mau untuk berkata, beri aku. Ya saudaraku, di dalam 1 Raja 17 ayat 10 sampai 16, saudaraku. Ya. Di mana Elia berkata kepada janda ini, dan janda ini juga berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Wah, ditemukan dengan janda yang tidak punya dan punya makanan yang sedikit, besok akan mati. Tapi Elia, ya, dia tetap percaya kalau Tuhan itu sudah mengirim, pasti Tuhan yang sudah menyediakan dia di Kerit, Tuhan juga menyediakan di Sarfat. Dan dia berkata dengan iman, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah saudara, kata-kata daripada yaitu nubuat yang disampaikan oleh Elia ini digenapi oleh Tuhan. Ya saudara, ada kuasa di dalam perkataan. Barang siapa mengemakkannya akan memakan buahnya. Itu perkataan Tuhan mengatakan, saudara. Dan Elia dengan iman juga, dia menyuruh, dia ingin melihat bagaimana, yaitu apakah janda ini egois atau pelit, saudaraku. Tapi kita lihat bahwa janda ini juga dia melakukan apa yang Elia hamba Tuhan ini katakan. Dan terjadi, saudaraku. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman daripada yaitu Elia dan janda ini juga mengimani apa yang Elia katakan, maka terjadi, saudaraku, mujizat kelipatan, di mana tepung yang segenggam dan minyak dalam buli-buli yang sedikit tidak habis sampai hujan dicurahkan. Nah saudara, disinilah yaitu pelajaran di Sarfat, di mana Elia harus punya kerendahan hati, dan dia juga melihat dengan iman dan perkataan itu terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Dan juga saudaraku, dia melihat bahwa seseorang dibentuk
harus membuang segala egonya, ya, harus dimurnikan imannya, harus membuang ego, gengsinya. Di sini saudaraku di Sarfat ini dibentuk, dan seorang yang akan menjadi saksi Kristus memang harus dibentuk, saudaraku. Ya, harus punya kerendahan hati, harus mau dibentuk, saudaraku, harus punya ketaatan, harus punya juga yaitu karakter-karakter Kristus, saudaraku. Dan kita lihat di mana di Sarfat ini juga Tuhan yang akan mengutus nanti Elia, Tuhan melengkapi dengan Roh Kudus-Nya, yaitu Tuhan memberikan kuasa kepada Elia ini. Tuhan memberikan kuasa di mana ketika anak daripada janda ini sudah tidak bernapas alias mati, disitulah ketika Elia berdoa kepada Tuhan, saudaraku, ya, dikatakan bahwa Elia berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan berikan anak janda itu hidup kembali. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24 dikatakan bahwa janda ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Saudaraku, di Sarfat ini, ya saudara, Tuhan yang utus ke Sarfat, di mana Elia, dia juga bisa menyelamatkan janda ini dengan Tuhan yang bekerja, ya, kuasa Tuhan bekerja dan janda ini percaya dan diselamatkan, anaknya juga diselamatkan. Ada janda dan anak ini boleh diselamatkan. Elia menjadi saksi Kristus, saudaraku, di Sarfat. Dan tidak hanya untuk janda dan anak ini, tapi Tuhan akan pakai lebih meningkat lagi. Elia akan lebih meningkat, yaitu untuk memenangkan, menubatkan, yaitu seluruh bangsa daripada Israel ini. Saudara, Tuhan kirim yaitu Elia untuk menemui Ahab. Inilah yaitu ujian yang ketiga, saudaraku. Ujian yang lebih hebat lagi, saudaraku. Kalau menemui Ahab, kalau tidak punya nyali, tidak punya iman yang kuat, tidak akan berani. Sebab di seluruh negeri sudah dicari dan akan dibunuh Nabi Elia ini. Saudaraku, Elia dia tetap taat. Dan dia tidak khawatir, dia buang segala ketakutan, kekhawatirannya. Dia berani menghadapi, dia berani berkorban untuk nama Tuhan. Dia berani untuk menghadap, yaitu Raja Ahab. Dan dia siap pada perintah Tuhan. Nah saudara, kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Perkataan Elia kepada Ahab, yaitu untuk mengumpulkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera di Gunung Karmel. Dan juga seluruh rakyat, supaya mereka mengerti siapa Tuhan yang benar, yang patut diikuti dan disembah. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai seterusnya, saudaraku. Maka 850 nabi palsu itu, Baal dan Asyera, harus yaitu dikatakan satu demonstrasi, saudaraku, yang Elia inginkan kuasa Tuhan untuk didemonstrasikan
Dan Elia minta supaya 800 nabi, yaitu Baal dan Asyera ini, dia harus mempersembahkan korban bakaran, tapi tidak diberi api. Dia harus minta api dari dewanya masing-masing, harus minta. Dan saat itu, saudaraku, ya, mereka para nabi Baal dan Asyera ini dari pagi sampai petang, dengan menoreh-noreh badannya dengan pedang sampai berdarah sekalipun, tapi tidak ada jawaban, tidak ada api yang turun. Dan setelah itu giliran daripada yaitu Elia. Elia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan jawablah aku, Tuhan jawablah aku. Saudaraku, ya, Elia menyusun yaitu satu mezbah dari 12 batu dan membuat suatu parit sekeliling mezbah, lalu menyusun kayu, memotong lembu, menaruh di atas potongan kayu itu dan mengguyur dengan air 4 buyung di atas korban dan kayu sampai 3 kali sehingga parit itu penuh air. Lalu kemudian, saudaraku, dikatakan tadi Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawablah aku, Tuhan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Inilah doa Elia, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, maka doa daripada Elia yang sudah dipisahkan dari dunia yang sudah yaitu dibenarkan, hidupnya sudah benar, ya sudah diproses, dimurnikan, saudaraku, dan dikuatkan imannya, betul-betul berakal kuat, mengerti siapa Tuhan. Saudaraku, disinilah Elia boleh berdoa dan dijawab oleh Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Oh, luar biasa sekali proses Elia, saudaraku, berakhir di Karmel. Apa arti daripada Karmel? Karmel artinya adalah yaitu adalah pohon anggur, saudaraku, ya. Karmel ini artinya adalah yaitu kebun anggur. Dari bahasa Ibrani, Karmel artinya kebun anggur, tempat yang penuh berkat, ya, tamannya Tuhan yang sangat subur. Disinilah Karmel. Kalau tadinya dari kering, saudaraku, diproses, dimurnikan, disalvat, saudaraku, ya, keluar sebagai emas yang murni yang berkilau, memancarkan kasih Tuhan dan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Dan disinilah, ya saudaraku, di Karmel inilah yaitu banyak jiwa boleh dimenangkan. Saudara, kita lihat bahwa daripada bangsa Israel mereka boleh berkata yaitu, ya Tuhan, bahwa Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ini dikatakan oleh bangsa seluruh rakyat. Tuhan adalah Allah, dialah Allah, saudaraku. Nah, luar biasa sekali, ya. Kita lihat di Karmel inilah nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga saudaraku, kita lihat kalau Tuhan dipermuliakan, Elia juga ikut dipermuliakan. Disinilah di Karmel, saudaraku, di kebun anggurnya Tuhan yang berbuah banyak, ya, dari yaitu kerit tanah
yang mungkin kering dan tandus. Saudaraku, kering, sungai yang kering, tapi yang hanya musiman dan saat itu kering. Tapi kemudian saudaraku melalui proses dimurnikan, kemudian menuju kepada Karmel. Saudara, ya inilah Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan di Karmel ini. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah mungkin saudara saat ini sedang ada di Kerit? Saudara mungkin sedang ada di Kerit. Ya saudaraku, di tempat yang dimana kekeringan, mungkin juga hanya cukup saja untuk makan. Mungkin juga saudaraku, ya hanya sedikit aliran air yang ada. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu pelihara dan tidak tinggalkan kita. Tuhan pelihara dengan burung gagaknya. Ya Tuhan bisa beri makan cukup, daging dan roti. Dan juga saudaraku, dengan perkara yang ajaib Tuhan pelihara kita. Sebab itu saudaraku, terus jangan berhenti hanya sampai di Kerit, tapi terus yaitu meningkat sampai di Sarfat. Saudara, Sarfat adalah pemurnian di mana kita boleh menjadi emas yang benar-benar dimurnikan. Mungkin itu sakit karena dipanaskan dengan api, dilebur. Saudaraku, ya mungkin seringkali kau harus menderita. Tapi saudaraku, jangan berhenti sampai di Sarfat. Saudara, Tuhan bisa memelihara minyak, tepung dan minyak tidak habis, saudaraku, sampai hujan turun. Dan juga kita lihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Akhirnya terus menuju ke Karmel, di mana nama Tuhan dipermuliakan, ada kemenangan, ada yaitu buah-buah berkat yang penuh. Saudaraku, anggur yang manis, ya kebun anggurnya Tuhan. Inilah Karmel. Kita bisa merasakan berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kita boleh memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Dan juga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Tuhan beri kuasa kepada Elia, Tuhan juga beri kuasa kepada kita semua. Dan setelah itu saudaraku, kita lihat Elia berdoa kembali, minta dicurahkan hujan dari surga, dari langit. Dan Tuhan menjawab doa daripada Elia. Luar biasa saudaraku, Elia juga manusia biasa seperti kita, tapi doanya dijawab oleh Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16b, kita pun juga didengar oleh Tuhan doa kita. Ya saudaraku, asal kita juga mau taat kepada Tuhan, kita mau diproses, kita mau punya kerendahan hati, dan kita juga mau untuk selalu hidup benar, dikuduskan, dimurnikan, dan kita akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu Galilea, memberkati para pemirsa. Dan saat ini biarlah kita diteguhkan, iman kita diteguhkan. Tidak hanya cukup di Kerit, tidak hanya cukup di Sarfat, tapi kita terus diproses dan terus tahan sampai di Karmel, di mana kebun anggur boleh berbuah banyak. Tuhan, di Karmel inilah kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan di Karmel ini nama Tuhan dipermuliakan, dan anak-anak Tuhan juga yang bertahan sampai di Karmel dipermuliakan. Amin.
Terima kasih Tuhan memberkati.